Kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham MMLP atau Mega Manunggal Property. Di sini ini laporan keuangan yang masih kuartal ketiga ya, yang 2024. Kita lihat ada disebutkan direktur utamanya yaitu Hung Kang Suteja, kemudian ada direktur Gomez Benjamin Silitonga. Alamat kantor mereka ada di Geraha Intihub lantai 2 ya. Ini Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Nah, tepatnya di Jalan Cililitan Besar nomor 454. Untuk laporan keuangan kali ini kita lihat nilainya itu dia gimana, satuan penuh atau ribuan atau mungkin jutaan. Nah kali ini dia ribuan ya. Jadi nanti dikali saja dengan Rp1.000, dikali saja dengan Rp1.000. Kas dan setara kasnya kita lihat. Dari 500-an miliaran sekarang menjadi 154 miliaran. Ini merupakan penurunan cukup banyak ya. Kalau kita lihat di sini, kas yang dibatasi penggunanya 33 miliaran masih apa aja, biasa aja. Di sini nggak ada disebutkan untuk persediaannya, karena dia biasa memang untuk properti biasa aset tetap, tapi biasa ada juga yang persediaan kayak beberapa pelengkapan. Ini total aset lancarnya dari 759 miliaran sekarang hanya tersisa 300 miliaran. Kemudian kita lihat aset totalnya di sini. Dia meningkat dari 6,1 miliaran sekarang menjadi 6,4 miliaran. Berarti kalau ini meningkat sekitar 200-an lah hingga 300-an juta. Properti investasinya dia bertambah dikit aja, kita lihat gak gitu banyak, paling ratusan juta juga. Total hutangnya dari 2,1 triliunan sekarang tersisa 1,7 triliunan. Nah, dia berkurang ini sekitar 300-an itu ya. 300-an miliaran hingga 400-an, ekuitas dia meningkat. Berarti kalau kita lihat di sini, berarti hutangnya dia berkurang tapi ekuitasnya itu meningkat. Namun sebenarnya kalau kami lihat, walaupun perusahaan properti seharusnya ada disebutkan persediaan, ini mereka hanya mengatakan properti investasi dan aset tetap. Mungkin mereka anggap sebagai itu properti investasi mungkin. Itu tapi kita lihat dulu kayaknya gak gitu bertambah banyak ya. Pendapatannya pun berkurang dari 261 miliaran sekarang menjadi 257 miliaran. Ini banyak sekali biayanya. Kita lihat di sini sebenarnya totalnya dari penjualan itu hanya sebesar 150 miliaran. Nah, dia pun menurun dari yang tahun lalu. Tetapi dikarenakan ada kenaikan nilai wajar atas properti investasi, makanya dia terlihat meningkat. Itu kemarin gak ada, sekarang ada 200 miliaran. Jadi kemarin labanya 89 miliaran, sekarang menjadi 234 miliaran. Dan perlu kita ketahui, ini hanya kenaikan nilai wajar atas properti investasi, bukan merupakan penjualan. Nah, jadi jangan salah. Jadi jangan berpikir bahwa labanya meningkat, oh berarti ini dia memang sangat bagus perusahaannya. Nah, kita gak boleh anggapan seperti itu ya. Kita lihat, sebenarnya kayak gini. Banyak orang yang selalu mengartikan dalam laba. Mereka berpikir dalam setiap perusahaan itu kita hanya perlu melihat laba. Kalau laba meningkat berarti itu sangat bagus, itu sangat bagus. Itu sebenarnya salah ya. Bisa saja laba itu dari jual aset tetap, dari ini itu. Jadi banyak sekali cara perusahaan untuk membuat tampak laporan keuangan cantik ya gitu ya. Ini ada yang komisaris, komisaris utama, komisaris independen, direktur utama, ada direkturnya juga. Ini kita skip. Nah, ini kas yang kita lihat di sini. Nah, ini kalau kita lihat laporan keuangannya ini bentuknya untuk susunannya ya, formatnya ini agak sulit dilihat sih, karena dia terlalu panjang spasinya. Kas yang di tangan dari 55 jutaan sekarang menjadi 61 jutaan. Kemudian cash di bank dari 33 miliaran menjadi 39 miliaran. Dia meningkat sedikit saja, walaupun begitu depositonya berkurang cukup drastis, di mana dari 500-an miliaran sekarang menjadi 100-an saja. Nah, itu berkurang sangat drastis tuh kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini yang apanya? Kasnya ini
Ini mereka kemarin nggak ada simpan di Bank Yobi, sekarang ada sekitar 19 miliaran, dan yang Bank Mandiri malah berkurang ya. Aku bisa pindah ke Bank Yobi, mungkin dapat fasilitas atau gimana, gak ada yang tahu. Deposito berjangka kita lihat berkurang cukup drastis. Kemarin taruh di Bank BTN 400 miliaran, sekarang hanya tersisa 94 miliaran, makanya dia berkurang drastis. Ini piutang usaha kita di sini. Utang usaha pihak ketiga dia bukan cukup drastis karena memang penjualannya menurun. Tapi kami nggak tahu juga nih mengapa bisa begini. Pihak berhasil masih oke lah ya. Untuk yang cash flow-nya ini kayaknya seharusnya masih oke aja. Dimana dari 6 sampai 12 bulan hanya sekitar 100-an jutaan saja. Ini kayak masih oke aja. Aset lancarnya kita lihat. Nah, piutang lain-lain berkurang. Ini masih oke. Properti investasi kita lihat ada beberapa sedikit penambahan, tak ada reklasifikasinya. Nah, ini ada perubahan yang wajar, ini yang nggak ngerti ya. Ini tanah dan bangunan yang disewakan, masa ada perubahan nilai wajar? Nah, kenapa bisa begitu? Perubahan nilai wajar kalau kami tangkap ya, kami nggak tahu ini karena penambahan atau enggak. Tapi seharusnya itu gak ada penambahan, itu hanya perubahan nilai wajar saja. Sebenarnya kalau harga tanah seharusnya 800.000 jadi 1 juta. Nah, kalau bisa kayak gitu ya. Namun siapa yang bisa pastikan? Itu kan mau kita bilang nilai wajar harga tanah itu kan termasuk persepsi sendiri juga ya. Nah, kita kalau jual bisa saja kita anggap ini harga tanahnya sangat tinggi. Tapi kalau jual laku atau enggak kita kan nggak tahu. Nah, intinya itu di situ saja. Seharusnya nilai wajar dari sebuah tanah ataupun bangunan itu dilihat dari harga yang bisa terjual ya untuk kawasan di sana ya, kurang lebih ya. Ini pemasok akuisisi kemudian non pengendali pemasok itu, ini bahkan yang hutangnya yang rehabilitasinya itu berkurang karena yang itu ya tadi ya. Jadi dia bukan karena apa ya, yang kayak banknya, utang banknya gitu. Ini pinjaman bank kita skip, tapi misalnya kalau ada yang mau lihat, mau minjam uang ke bank, mau lihat bunganya berapa, biasa kalau perusahaan dapat berapa, lalu bank mana yang lebih menguntungkan, nah itu bisa dilihat ya. Ini modal sahamnya kita lihat di sini. Oh, ini sedikit saja ya. 49,24, 17,51. Hungkang Suteja 0,01, sekitar 1 juta lembar saham saja. Tadi kayaknya kalau kita lihat yang 2023 itu agak sedikit banyak ya. Nah, ini kayaknya yang Mega Mandiri Property, Provident Warehouse, DBS Bank kemarin ada, sekarang jadi gak ada. Lahan yang Suwana Arta Mandiri yang tetap ada ya, bahkan meningkat kepemilikannya. Berarti ini memang ada perubahan kepemilikan untuk sementara ya. Dan nanti kita lihat ke depan itu gimana. Apakah ketika tapi sama aja ya. Kemarin yang pemegang saham terbesar tetap Suwana Arta Mandiri. Tapi menurut kami ketika pemegang saham terbesarnya itu sudah berkurang, ibaratnya jumlahnya itu berkurang, jadi mereka lebih mudah mengambil keputusan. Gak terlalu ribet mau nanya ini lagi, mau rapat mana ini lagi. Nah, jadi gak perlu kayak gitu lagi karena ada yang memegang saham yang cukup banyak. Nah, itu sudah bisa membuat keputusan. Pendapatan kita lihat di sini. Pihak ketiga dia berkurang, sewa kantor dia meningkat sedikit. Oke, utilitas jasa penasehat dan dana strategis meningkat. Ada beberapa yang meningkat dan ada beberapa yang berkurang. Namun intinya di sini kayaknya gak gitu mengalami perubahan ya. Bahkan kalau jumlah pendapatan mereka pun berkurang. Jadi memang perlu kita cermati ya. Kita nggak bisa bilang kalau labanya tinggi berarti bagus. Labanya tinggi berarti penjualan bagus. Nah, tapi nanti kita lihat yang akhir tahun itu gimana dengan mereka ya. Maksudnya nanti gimana kinerja mereka. Baiklah, terus saya kali sekian, terima kasih, saya Mustasa.